Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kelas satu mesin ya. Hari ini Pak Kresna sengaja lewatkan apa namanya ini, lewatkan video pembelajaran. Tujuannya supaya pertama Anda nggak bosan terus cuma lihat YouTube atau mungkin lihat apa namanya itu yang ada di kopnya Pak Kresna. Ya. Yang kedua ya memang untuk meringkas waktu, maksudnya Pak Kresna meringkas waktu seperti ini ya. Kalau kita pakainya seperti tim secara online kadang ya sedonten-tenan sing mlebu ya ora akeh. Jadi sebetulnya posisi serba enak semuanya. Makanya kenapa Pak Hasan lebih pilih pakai video seperti ini. Pertama, Anda bisa bulan-baleni, Anda bisa lihat di manapun, Anda bingung ya nanti bisa dicek lagi. Kalau misalkan masih belum jelas, boleh tanya Pak Kresna, enggak masalah. Tapi memang Pak Kresna akui, Pak Kresna kadang bahaya, balas WA lebih sulit. Karena Pak Kresna, apa namanya itu, ya ada banyak klien untuk di luar. Nah, untuk kelas satu mesin, hari ini Pak Kresna akan coba sampaikan materi seputar usaha, daya, dan energi. Sebetulnya bahasanya ada tiga ini ya, ada tiga. Bahasanya itu usaha, energi, dan daya. Nah, yang kita bahas yang usaha dulu. Mungkin sebagian dari kita tahu usaha itu apa, tapi sayangnya, bukan sayang sebenarnya, tapi yang kita tahu makna usaha bukan dalam pelajaran fisika. Mungkin dari Anda akan mengartikan kalau usaha itu kerja keras. Kita kerja keras untuk mencapai tujuan. Ini secara umum ya, Anda bisa pakai itu dimanapun itu. Baik di dunia nyata, kerja, bisnis, atau yang lain usaha. Nah, kalau usaha menurut fisika, kurang lebih sama. Tapi yang kita pakainya itu di benda-benda mati. Nah, usaha dalam fisika itu apa? Usaha dalam fisika juga sama, kerja keras. Kerja keras kita wujudnya apa? Di fisika itu besar gaya. Besar gaya yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Nah, tujuan di sini itu kita padankan, kita samakan dengan perpindahan. Besar gaya yang diperlukan untuk sekian perpindahan. Maksud sekian perpindahan itu apa? Misalkan contoh, Anda diminta untuk geser meja. Ya, Anda diminta untuk menggeser meja. Misalnya seperti ini Pak, saya gambarkan kayak gitu. Anda diminta geser meja, mejanya asalnya. Nah, Anda diminta menggeser meja, mejanya misalkan ditaruh di sini, di titik A. Anda diminta untuk menggeser meja ini sejauh 1 meter. Nah, Anda diminta untuk menggeser sejauh 1 meter. Kayak gini misalkan. 1 meter. Otomatis kan bendanya berpindah, betul nggak? Yang semula dari kiri layar Anda sekarang pindah jadi di kanan Anda. Yang semula di kiri jadi di kanan. Nah, ketika Anda menggeser seperti ini Anda melakukan usaha. Ya, usahanya apa? Wujudnya Anda menggunakan besar gaya untuk mencapai perpindahan yang ada di sini. Artinya, kalau perpindahannya semakin jauh, kayak gini, berarti usaha yang Anda perlukan semakin besar. Gitu ya. Usaha yang Anda perlukan, usaha yang Anda gunakan, yang Anda wujudkan semakin besar. Sama halnya, misalkan jaraknya tidak begitu jauh, Pak. Tapi ketika di awal, sebelum Anda pindah ya, Anda pakai nilai gaya yang besar sekali. Anda ngeden. Ketika ngeden seperti ini, gaya Anda besar, ya usahanya akan semakin besar. Jadi seperti itu. Usaha. Usaha tadi besar gaya yang diperlukan untuk sekian perpindahan.
Semakin jauh jaraknya, semakin besar perpindahannya, ya berarti usahanya semakin besar. Nah, kalau kita tuliskan di rumus, usaha itu apa? Usaha itu W sama dengan massa dikali percepatan. Nah, kalau massa, insya Allah Anda semuanya tahu. Massa itu, bukan massa percepatan ya. Kalau usaha itu F, saya ulang, F sama F kali S. Nah, kayak gini. F kali S. Nah, W usaha, F itu gaya. Gaya itu punya satuan kilogram meter per second pangkat 2. Kok bisa per second pangkat 2? Gimana, Pak? Ya, karena gaya awal mulanya, ya, gaya itu hasil kali antara massa dikali dengan percepatan. Nah, kalau massa Anda semua tahu, sekarang percepatan. Percepatan itu apa? A kecil ya, A kecil. Percepatan itu apa? Percepatan itu perubahan kecepatan di setiap satuan waktu. Nah, jadi kurang lebih untuk garis besarnya seperti ini. Usaha itu besar gaya yang diperlukan untuk sekian perpindahan. Usaha itu rumusnya B sama dengan F kali S. F itu gaya. Gaya itu satuannya kilogram meter per second pangkat 2. Punya rumus ini. F sama dengan M kali A. A itu percepatan. Nah, percepatan itu perubahan kecepatan di setiap satuan waktu. Dari sini kita punya kesimpulan kayak gini. Kalau Anda ingin mempelajari masalah usaha, berarti Anda harus paham masalah gaya, Anda harus paham masalah percepatan. Nah, untuk kegiatan kali ini, Pak Kasman nanti Anda minta lihat di sini ya, baca online atau browsing gaya dan percepatan dulu. Anda pahami dua ini dulu, gaya dan percepatan. Silakan browsing, nanti kalau sudah Anda browsing, Anda tuliskan pemahaman Anda di kolom yang sudah Pak Kasman sediakan. Silakan ditulis itu gaya itu apa, percepatan itu apa. Dan silakan dituliskan juga rumusnya apa yang digunakan di situ. Gitu ya. Untuk kelas 1. Sengaja saya buat videonya tidak lebih dari 10 menit. Pertama, biar tidak menjenuhkan. Dan yang kedua, poinnya adalah Anda mencoba belajar mandiri. Gitu. Terima kasih. Nanti di next video Pak saya sampaikan lagi, Pak saya terangkan lagi gaya usaha itu apa. Untuk yang hari ini, fokusnya Anda penuhi persyaratannya. Gaya itu apa, percepatan itu apa, supaya Anda nanti ketika belajar usaha semakin enak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.